Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Dinadiani dari kelas B Offline akan menjelaskan materi UJT. UJT adalah metode uji statistik yang membandingkan rata-rata dua sampel untuk menguji kebenaran atau tidaknya sebuah hipotesis atau pengujian asumsi pada suatu populasi. Penggunaan UJT dapat dilakukan ketika kita melakukan pengujian hipotesis untuk membandingkan rata-rata dari kedua kelompok atau sampel dengan melakukan perbandingan berpasangan. Jadi, apabila data yang akan digunakan untuk perbandingan terdiri lebih dari dua kelompok sampel, maka UJT tidak dapat digunakan. Pengujian hipotesis UJT memiliki tiga jenis yang dibedakan berdasarkan sampel yang digunakan untuk sebuah penelitian. Berikut ada kriteria uji. H0 ditolak jika significance atau p-value kurang dari alpha. Yang pertama ada uji T1 sampel. Di sini ada contoh soal. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Adapun nilai rata-rata hasil belajar ke-12 orang siswa tersebut sebagai berikut. Nah, kita beralih ke SPSS. Pertama, kita definisikan dulu data yang ada di soal. Seperti ini. Pengukurannya scale. Data view lalu masukkan data sesuai dengan soal. Setelah itu kita uji dulu kenormalannya ke deskriptif statistik, explore, masukkan ke dependent list, plots, checklist normality plots, retest, continue. Oke. Berikut hasil uji normalitas. Terlihat hasil uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200 dan hasil uji Shapiro-Wilk adalah 0,368. Di sini kita memakai uji Shapiro-Wilk karena data kurang dari 50. Di sini H0 diterima jika significance atau p-value lebih dari atau sama dengan alpha, di mana 0,368 lebih dari atau sama dengan 0,05. Kesimpulannya, data tersebut merupakan data berdistribusi normal dengan taraf nyata 5%. Selanjutnya, untuk pengujian UJT, kita ke Analyze, Compare Means, uji ke One Sample Test. Masukkan ke test variable. Nah, di test value masukkan angka 75. Karena dibandingkan dengan angka 75. Oke. Berikut hasilnya. Kita buat dulu hipotesis statistik. Pada H0, rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Lalu H1, rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah tidak sama dengan 75. Alpha 5%. Kita lihat di sini, significance atau p-value-nya adalah 0,011. Dalam kriteria uji, H0 ditolak jika significance atau p-value kurang dari alpha. Di sini 0,011 kurang dari 0,05.
Kesimpulannya, rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah tidak sama dengan 75, karena H0 ditolak. Yang kedua ada uji T berpasangan. Berikut contoh soalnya. Data di atas adalah data hasil tes awal atau poin sebelum pelatihan angkat dumbbell, dan tes akhir poin sesudah melakukan pelatihan angkat dumbbell. Data ini terdiri dari 15 sampel yang berdistribusi normal. Nah, apakah pelatihan angkat dumbbell memberikan pengaruh kepada kekuatan otot seseorang? Hipotesis penelitian, apakah pelatihan angkat dumbbell memberikan pengaruh kepada kekuatan otot seseorang? Lalu hipotesis statistik, H0 tidak terdapat pengaruh pelatihan angkat dumbbell terhadap kekuatan otot seseorang. H1 terdapat pengaruh pelatihan angkat dumbbell terhadap kekuatan otot seseorang. Alfa 5%. Nah, kita ke SPSS. Pertama, kita definisikan dahulu data sesuai dengan soal. Di sini ada nama, tes awal, tes akhir. Nama pengukurannya nominal, lalu tes awal, tes akhir, pengukurannya scale. Nah, kita ke data view. Karena data sudah dipastikan berdistribusi normal, kita analyze, compare means, lalu ke paired samples di tes. Nah, di sini masukkan kedua data ke paired variable. Di sini ada option. Nah, confidence interval percentage itu artinya karena kita memakai tarafnya 5%, jadi di sini ditulisnya 95%. Oke. Berikut hasil uji T berpasangan. Di sini significance atau p-value sama dengan 0,001. Dalam kriteria uji, H0 ditolak jika significance atau p-value kurang dari alfa. 0,001 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat pengaruh pelatihan angkat dumbbell terhadap kekuatan otot seseorang. Selanjutnya, uji T independen. Berikut contoh soalnya. Seorang manajer pemasaran sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan sebuah produk per bulan antara kelompok sales wanita dengan kelompok sales pria. Untuk ujian tersebut, dipilih secara acak masing-masing 7 orang sales wanita dan 8 orang sales pria sebagai sampel, di mana kelompok sales wanita diberi simbol 1 dan kelompok sales pria diberi simbol 2. Misalkan data-data yang diperoleh dari sampel tersebut adalah sebagai berikut. Apabila pengujian menggunakan tingkat keyakinan atau alfa sebesar 0,05 dengan uji dua sisi, ujilah apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan yang signifikan di antara kedua kelompok sales tersebut. Kita buat dulu hipotesis statistik. Di sini ada hipotesis statistik uji homogenitas dengan H0, data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. H1, data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Lalu ada hipotesis statistik, H0 tidak terdapat perbedaan antara rata-rata penjualan sales wanita dan sales pria. H1 terdapat perbedaan antara rata-rata penjualan sales wanita dan sales pria. Alfa 5%.
Kita ke uji statistik. Aplikasi SPSS, pertama kita definisikan data sesuai dengan soal. Di sini ada penjualan, di sini ada sales. Penjualan pengukurannya scale. Kalau yang sales pengukurannya nominal. Di sini ada values. Gunanya adalah untuk memberi kode kepada data. Kita klik di sini. Melihat. Untuk menambahkan value bisa diisi di value, lalu labelnya juga diisi, nanti di add. Setelah seperti ini, klik OK. Lalu ke data view, masukkan data sesuai dengan soal seperti ini. Lalu ke analyze. Kita ke general linear model. Univariate. Masukkan penjualan ke dependent variable. Lalu sales ke fixed picture. Nah, ke plot. Maaf, salah. Ke save. Nah, di sini klik standardize. Lalu continue. Lalu option. Centang deskriptif statistik, juga homogeneity test. Continue. Setelah itu oke. Nah, akan muncul satu sampel. Ini adalah sampel untuk menguji uji normalitasnya. Kita ke analyze, descriptive statistic, explore, standardize, masukkan ke dependent list, plots, centang normality plots with test, continue. Oke. Nah, sini sudah ada hasilnya. Test of normality. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov hasilnya 0,200, lalu uji Shapiro-Wilk hasilnya 0,886. Digunakan uji Shapiro-Wilk karena jumlah data kurang dari 50. Karena 0,886 lebih dari 0,05, maka data tersebut merupakan data yang berdistribusi normal. Nah, untuk uji T-nya, kita ke grup statistik, bisa dilihat di sini ada meannya untuk masing-masing data. Lalu ke independent sample test. Nah, di sini ada equal variances assume. Nah, di sini kita lihat signifikansinya 0,639. Itu adalah nilai untuk menentukan uji homogenitas. Dan untuk yang ini, significance to tailored adalah untuk hasil dari uji T independennya. Kriteria uji homogenitas, H0 diterima jika significance atau p-value lebih dari alfa, yaitu 0,639 lebih dari 0,05. Lalu kriteria uji T, H0 ditolak jika significance atau p-value kurang dari alfa, 0,023 kurang dari 0,05. Kesimpulannya, data homogen atau kode kelompok memiliki varian yang sama. Karena H0 diterima, lalu terdapat perbedaan antara rata-rata penjualan sales wanita dan sales pria karena H0 ditolak di sini. Nah, berikut sumber yang saya pakai untuk membuat modul ini. Terima kasih. Mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.